Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalahu wa adal amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Kita kembali bersyukur atas semua nikmat Allah yang begitu banyak Allah telah limpahkan untuk kita semua. Wabil khusus di hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab ya, di tanggal 2 Rajab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan haram, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamah kita dengan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah untuk senantiasa terlimpah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, dan juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, yaitu umat yang beriman kepadanya meskipun tidak pernah berjumpa dengannya. Sebuah kerinduan tentu yang mesti dibalas dengan satu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang mudah-mudahan dengan itulah kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, eh, Alhamdulillah di pagi ini insya Allah kita akan membahas bulan yang mulia itu, yaitu bulan haram Rajab, bersama Saudari Al-Jambari dan juga mudah-mudahan Bapak Haikal juga bergabung bersama kita. Kita doakan para guru kita, mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah. Dan juga untuk kita semua, mari sama-sama saling mendoakan karena kenikmatan bermajlis ilmu salah satunya kita bisa saling mendoakan, sahabat-sahabat semuanya bisa memohon kepada Allah untuk sahabat semuanya yang hadir maupun yang belum sempat hadir, yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya, dan kalaupun ada yang sedang kesulitan Allah pun segera beri jalan keluar terbaik. Baik, Alhamdulillah, dulu kita sudah bersama kita Saudari Al-Jabari, Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dingin, Ustaz. Masya Allah, ya sama nih. Kasih ya. Di Depok hujan juga, Ustaz. Hujan, Ustaz. Ini subuh-subuh, waduh, hujan. Masya Allah. Hujan benar-benar Alhamdulillah, berkah ya. rahmat. Allahumma shayyiban nafi'an nih. Hujan yang penuh keberkahan, tidak menimbulkan bahaya. Rahmat, rahmat. Masya Allah. Baik, Ustaz, ini Rajab, bulan Mujarab nih. Masya Allah. Ini judul yang dipilih oleh guru kita ini luar biasa ya. Iya, Rajab, di bulan Mujarab. bulan bulan Apa nih? Rajab, di bulan Rajab ini semua amal soleh dilipat gandakan, tapi cilakanya amal-amal yang buruk juga dilipat gandakan kalau. Dan Makanya minta yang baik-baik aja supaya mujarab. iya, makanya karena di Apalagi dalam Al-Quran itu disebutkan sampai Allah mengingatkan fala tazlimu fihinna, apa ya, anfusakum ya, jangan sampai kamu iya, mendolimi diri kamu di bulan yang mulia ini, kasih. yaitu 4 bulan haram, salah satunya ini adalah Rajab ya. Menjelang Nah, Ramadan tentu ini persiapan yang harus kita siapkan saja, karena apakah jadi penentuan nih kita ketika kita katakanlah memanfaatkan Rajab ini dengan sebaiknya, kesananya apakah Allah akan memudahkan gitu Ustaz? jadi Rajab ini preconditioning, Ustaz. Hmm. Karena Rasulullah SAW di bulan Rajab ini melakukan amal soleh yang banyak. Saumnya Senin Kamis, saya sama Ayamul Bid. Nah, nanti di bulan Syaban justru lebih banyak saumnya, hampir seluruh bulan itu, hampir seluruh bulan. Hmm. Tapi para ulama buat bulan Syaban eh, menganjurkan cuma 3 pekan, nggak boleh Hmm. sampai full. Karena yang full biasanya Rasulullah SAW kerjakan di Ramadan. Iya.
Kayaknya ada doa para ulama nih, ya Allah membarik fi Rajab wa Sa'ban gitu Wa ya. sya'ban wa balighna Ramadan. Dan ini doa para ulama yang mudah-mudahan kita terus memohon kepada Allah. Mudah-mudahan di tahun ini Allah sampaikan kita ke bulan penuh berkah, bulan Ya Rab, Syahrul Mubarak yaitu ya Rab, Ramadan. Amin amin Allahumma amin. Baik ya yang Rab. muliakan Allah, mari kita siapkan diri kita untuk menerima nasihat sepenuh hikmah ya dari para guru kita dari Ustaz Al-Jambari. Mari siapkan diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah melalui nasihat ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Saya persilakan Ustaz Fadil Mashkur. Syukran jazakumullahu khairan. Ta'ala fi kulli hayatikum ya Ustaz. Amin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Dan kita doakan kerabat kita dan seluruh keluarga besar kita, Allah senantiasa berkahi, rahmati, berikan inayah, hidayah, iradah, kudrah, dan iradahnya, terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Istiqomah sampai kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah Azza wa Jal dengan hikmahnya tentu memilih dan mengistimewakan sebagian makhluknya dan memutuskan pada mereka, pada makhluk-makhluk itu sesuai dengan kehendak. Tidak ada satupun yang mampu menghadang keputusannya. Jadi di antara hikmahnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan bulan-bulan dalam setahun jumlahnya 12 bulan. Nah, saya nggak tahu. Bapak Ibu hafal nggak bulan Hijriah? Berapa orang yang hafal bulan Hijriah secara berurut? Nggak banyak ya, karena kita jarang memakainya. Oke, saya pertanyakan lagi. Kita kalau eh, menggunakan penanggalan, itu menggunakan Masehi atau Hijriah? Coba, kira-kira yang mana yang dipakai? Masehi. Dua-duanya. Nah, Mbak Rani bilang dua-duanya. Iya, dua-duanya. Yang ada nilai ibadahnya yang mana? Hijriah. 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 Karena gini, kita tuh beribadah menggunakan kalender Hijriah, tapi jadwal sholatnya pakai Masehi. Kalau nggak percaya begini, hari ini coba cari jadwal sholat. Hari ini tanggal 22 Desember. Jam berapa subuhnya? 4.14. Syuruknya 5.37. Duhur 11.53. Asarnya 15.21. Maghrib 18.09. Isyaknya 19.25. Oke, catat itu atau di capture. Nanti ingetin saya 22 Desember tahun 2026, kita cek sama nggak? Pasti sama, karena konstantanya 365 seperempat hari itu adalah hitungannya Sosigenes yang dari Alexandria, Mesir Utara,
Itu yang kemudian diundang oleh Kaisar Gregorius, saya sudah pernah sampaikan ya. Dan kemudian menghitung ulang dari Julius Caesar, hitungannya menjadi Gregorian kalender yang jadinya ketambahan Januari dan Februari yang waktu itu kita bahas ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nilainya kalau Masehi awalnya adalah bulan Maret. Nah, dari situ kemudian kita menggunakan Hijriah untuk peribadatan. Ini iseng ya, iseng. Tolong cari di Hijriah penanggalan tanggal 25 Desember itu eh, jatuhnya kalau di bulan Hijriah itu tanggal berapa? Lama ya jawabnya. Karena nggak ada orang, iya orang nggak ada ngitung Masehi ke Hijriah itu nggak ada. Tapi kalau kita ngitung Hijriah ke Masehi gampang. Karena peribadatan kita ada di Hijriah. Iya. Coba, coba gini, eh, pada tanggal berapa, kalau pakai Masehi nih, kita sholat Idul Fitri. Repot mesti nyari tanggalan. Tanggal berapa ya? Kotak-katik lama jawabnya. Tapi begitu pakai Hijriah, tanggal berapa kita Idul Fitri? 1 Hijriah. Selesai, 1 Syawal. 1 Syawal. Selesai. Gampang ya. Idul Adha tanggal berapa? 10. 10 apa? 10 Zulhijjah. Nah, gampang. Tanggal Masehinya bodoh amat mau tanggal berapa. Nggak ada urusan. Jadi yang ada nilai ibadahnya adalah kita pakai bulan Hijriah. Tapi jangan menafikan bahwa hitungan Masehi kita tinggalkan. Enggak ya. Nah, yuk ada yang secara cepat bisa baca 12 bulan Hijriah. Yuk, ngacung. Baca. Muharram, Nah, terus. Safar, Ya, lama. Terus, ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Rabiul Tsani, Awal, Jumadal Awal, Jumadal Jumadil Awal, Tsani, Jumadil Rajab, Tsani, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Zulhijjah. gitu. Cuma 3 orang. Padahal yang datang berapa ini? Ada kawan saya, Mas Amin Wijaya namanya. Dia ngajarin saya. Unik caranya kalau mau ngingetin tuh. Buat yang belum hafal nggak usah ngacung ya. Jadi ceritanya gini, ada orang namanya Pak Musa. Namanya Pak Musa. Istrinya namanya Bu Roro. Pak Musa istrinya siapa? Bu Roro. Bu Roro, Anak pertamanya namanya Juju. Kemudian dia punya anak kembar namanya Rosya sama Rosya. oh nasi kebuli. Bukan nasi. Mengingatkan itu ya, mengingatkan Apa bulan. itu kok tiba-tiba? Kok tiba-tiba nasi Ya. kebuli nih? Apa ini? Kok tiba-tiba nasi kebuli apa ini? Siapa ini tiba-tiba nasi kebuli? Tadi ya. Saya Ustadz maaf salah. Iya, kalau nyimak sambil ngobrol begitu tuh ya. Jadi Pak Musa punya istri namanya siapa tadi? Roro. Roro. Pak Musa Bu Roro ini punya anak pertama namanya siapa? Juju. Jojo. Anak kembarnya siapa namanya? Rosa. Rosa sama Rosa. Nah, anak bontotnya namanya Zuzu. Nah, itu maksudnya. Musa itu Muharram Safar. Roro itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rosya, Rajab Sya'ban, Ramadan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Itu kalau ngapalin begitu. Jadi 12. Jadi Allah Azza wa Jalla menentukan bahwa musim-musim kebaikan dan limpahan-limpahan barokah itu justru dari bulan-bulan ini. Kita bisa lihat ya,
ada 12 bulan dalam setahun itu, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berurutan. Tapi yang satu bulan menyendiri. Jadi sesudah Jumadil Akhir dan sebelum Sya'ban gitu ya. Dan 3 bulan berurutan. Gitu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan keistimewaannya luar biasa semua. Kita lihat surah At-Taubah ayat yang ke-36, ada yang berkenan? Monggo, silakan. Surat Ya udah, At-Taubah, mangga teh. At-Taubah ayat 36. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4. Iya, Dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Masya Allah. Jadi seperti yang dibilang Ustadz Khalis tadi, jangan menganiaya diri kamu sendiri. Karena di bulan haram itu, ulama mengatakan bahwa ganjaran amal kebaikan dan dilipat gandakan bagi orang-orang yang beramal soleh, dan sebaliknya hukuman akan diperberat pada pelaku kejahatan dan kezaliman di dalamnya. Lalu bagaimana kita menyongsong bulan Rajab dengan baik? Banyak saudara-saudara kita yang terkena bencana. Yuk kita geser baju-baju kita geser dana-dana kita gitu ya. Kemarin mohon maaf, saya sempat share di Mutiara Hati yang Akhwat, bantuan mukena sama sajadah itu apa namanya, ke nomor kontak yang sudah nggak bisa diupdate. Tapi kalau misalnya ada yang berkenan mau nyumbang, tapi disarankan uang. Ada salah satu guru di Jambi, itu rumah Quran di Jambi, itu insya Allah bisa menyalurkan langsung ke sana, ke Sumatera, ke mana, ke Sibolga dan Aceh sebagian. Paling tidak ngurangin lah ya. Gitu. Kalau ada yang berkenan nanti saya share lagi di apa namanya, di grup Mutiara Hati Akhwat ya. Kemudian apapun nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, maka ya tentu bersyukurlah ya. Ketika nikmat besar ini datang gitu, ketika kita masih punya usia gitu, maka ketika bulan Rajab ini menyapa kita, mendatangi hidup kita, jika kita punya kesempatan untuk menikmati usia di bulan tersebut, maka menyikapi dengan baik dan bijak, tentu kesyukuran nggak akan pernah lepas. Karena bersyukur itu adalah sebuah kaidah umum untuk merespon sebuah kenikmatan yang Allah SWT hadirkan kepada kita. Apapun nikmat tersebut, baik nikmat duniawi maupun kenikmatan yang berhubungan dengan urusan ukhrawi. Karena kesempatan beramal soleh dan memperbaiki diri di bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Syekh Utsaimin mencatatkan begini, pujilah Rabb kalian yang telah memanjangkan usia kalian sehingga kalian mendapatkan bulan Rajab. Artinya, sikap seorang muslim dan muslimah yang mengetahui keagungan bulan Rajab ini adalah mengagungkannya dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa dan kesalahan. Dan dikatakan bulan Rajab ini bulannya banyak orang yang bertobat. Maka kesempatan yang baik dan peluang emas ini akan benar-benar jadi kenikmatan bagi seorang hamba, bagi dunia dan akhiratnya. Kalau kita mengisinya untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi seseorang itu seyogyanya bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdekat yang ada di sekitarnya yang telah meninggal, baik itu dari karib kerabat, kenalan, tetangga. Korban bencana di Sumatera itu mencapai angka 1.216 yang saya dengar, tapi nggak tahu update terakhir berapa. Jadi mereka sudah pisah sama orang-orang tercinta mereka. Ada yang menyisakan nama, ada yang menyisakan, ada yang rumahnya seatap itu atapnya masih tetap sama, tapi lumpurnya sudah naik sampai ke
situ dan sudah mengeras jadi tanah sehingga sulit sekali untuk dihuni gitu ya. Jadi mereka tidak punya tempat tinggal. Dan mereka untuk makan saja jalan berkilo-kilo gitu untuk bisa mendapatkan makanan. Jadi yang mereka punya izah sekarang jadi pengemis. Jadi mereka sudah meninggalkan kehidupan yang normal, dan apalagi saudara-saudara kita yang meninggalkan dunia dan seisinya menuju alam kubur, mereka sudah berpindah dari alam tempat beramal menuju amal tempat kita menyesal kalau kita tidak punya cukup amal, dan kebaikan dan keburukan yang akan senantiasa menemani kita. Maka ketika kesempatan emas ini datang untuk beramal di waktu yang istimewa, siapapun mestinya pasang niat dan bisa menghadirkan ibadah untuk menyambut dengan sangat baik. Jadi semangatnya apa nih yang mau dituntasin kira-kira? Mau baca Qur'annya dibanyakin, memahaminya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, santai-santainya dikurangin, mungkin wakafnya, mungkin sedekahnya, baju-baju yang masih bagusnya diserahkan ke saudara-saudara kita di sana. Baju pria masih banyak ya yang masih dibutuhkan di sana. Dan jangan dianggap bahwa baju numpuk apa numpuk, karena mungkin tidak merata saja pembagiannya. Tapi sampai sekarang masih dibutuhkan begitu banyak tenaga, terutama mengangkat gelondongan kayu yang segitu banyak itu nggak tahu gimana caranya. Mudah-mudahan pemerintah segera punya cara untuk ikut membersihkan itu. Nah, ketika kesempatan emas untuk beramal ini, seorang ulama dari generasi tabi'in sekelas Khalid bin Ma'dan, beliau berpesan, kalau sudah terbuka bagi salah seorang dari kalian pintu kebaikan, maka hendaknya bersegera memasukinya, dan sesungguhnya dia tidak tahu kapan pintu itu tertutup baginya. Artinya di samping itu konsekuensi yang lain adalah semestinya orang yang hendak memanfaatkan kesempatan yang baik itu menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat secara umum, karena perbuatan maksiat yang dikerjakan dalam waktu-waktu yang mulia seperti bulan Rajab bertentangan dengan perintah untuk mengagungkannya. Qatadah juga menyatakan bahwa agungkanlah apa-apa yang diagungkan Allah, karena sesungguhnya perkara-perkara menjadi agung karena diagungkannya Allah Azza wa Jalla. Dan larangan berbuat maksiat dengan tegas, bahwa dalam ayat ini dikemukakan di atas dengan ungkapan jangan berbuat zalim terhadap diri kalian padanya. Jadi kalau ayat tadi yang dibaca Nadia, di antara 4 bulan haram itu ketetapan agama yang lurus, maka dikatakan pada tadrimun fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang 4 itu. Dan tentang ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwa janganlah kalian berbuat zalim pada semua bulan tersebut. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan ini dari 12 bulan yang ada dan menjadikan bulan haram dan mengagungkan kehormatannya, jadi menjadikan dosa pada yang lebih besar dan amal soleh juga pahalanya lebih besar. Dan Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala mengaparkan bahwa ada 2 makna. Salah satunya bahwa sesungguhnya ini merupakan larangan terhadap mereka dari berbuat kezaliman dari 4 bulan tersebut. Dan kalau disertai adanya larangan berbuat zalim pada setiap waktu, tujuannya untuk menegaskan bertambahnya tingkat keharamannya, dan karena perbuatan zalim di dalamnya itu lebih parah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain kalau dikerjakan. Nah, sementara itu Syekh Utsaimin menyatakan bahwa maka jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan haram tersebut. Komitmenlah dengan ketentuan-ketentuan yang Allah Azza wa Jalla hadirkan, dan tegakkan kewajiban-kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Jauhi larangannya, penuhi haknya yang menjadikan kewajiban kalian dan diri dan Rob kalian, dan antara diri kalian dengan sesama manusia. Oh iya, satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan. Di bulan haram tersebut, seorang hamba harus tetap mewaspadai syaitan yang akan selalu melancarkan tipu daya, godaan, bisikan-bisikan, supaya manusia santai saja dalam menyongsong bulan yang mulia ini.
Setan bagaimana caranya akan senantiasa antusias tanpa putus asa untuk menyesatkan anak-anak Adam. Kita ketika melihat baju-baju kita mau dikeluarin gitu, kata Ustadz Nuzul Zikri, begitu kita coba ini 2 tahun kayaknya belum pernah dipakai, ini begitu dipakai, kok masih pas ya, masih bagus gitu. Akhirnya hawa nafsu kita mengatakan bahwa nggak usah deh, ini masih bagus. Kita tahan-tahan tuh supaya nggak keluar dari lemari. Padahal ya kalau ditaruh besok dipakai nggak dipakai lagi. Jadi nggak tahu saya, ada kawan saya di Depok itu yang berusaha untuk tidak boleh bajunya lebih dari 30 setel atas bawah. Celana 30, baju 30. Jadi entah batiknya, entah celananya, entah kemejanya, entah kaosnya, pokoknya tidak boleh lebih dari 30. Kalau ada yang baru masuk, yang satu harus keluar. Gitu. Supaya apa? Ya kita waspada sama hisab juga ya. Artinya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kita sama-sama ada di tempat kita ya. Coba kita perhatikan, lempar pandangan kita ke sekitar barang-barang yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat, dulu waktu belum ada itu kita ngotot banget mau beli, begitu beli, Biasa aja. ya Allah. Kalau ada yang masih bisa dimanfaatkan, nggak apa-apa. Kalau itu ada, kemudian nggak termanfaatkan, kebayang nggak sih sama kita bahwa setiap yang kita jadikan sebagai sarana peribadatan akan lolos hisapnya, tapi yang enggak, itu gimana hisapnya kalau kita banyak barang yang kemudian tidak kita jadikan sebagai sarana ibadah. Oke, gini mulai ya. Bapak Ibu punya karpet di rumah, pengajian terakhir kapan? Digelarnya kalau pas ada pengajian doang. Aman itu karpet insya Allah. Karena di rumah sering ada majelis gitu ya, masih aman itu. Piring-piring, gelas-gelas dipakai buat menyajikan buat tamu, aman itu, nggak ada masalah. Tapi bagaimana dengan panci-panci Pyrex yang apa namanya slow cooking apa segala macam kita taruh di lemari, jika dibutuhkan satu saat nanti akan keluar, ternyata nggak pernah dikeluarin. Kenapa kita nggak FIFO taruh yang lama, yang lama dipakai terus, jadi betul-betul bergulir semuanya, cangkir-cangkir yang bagus-bagus, apa, saya nggak tahu, kalau saya nggak ada, soalnya ada piring-piring yang dari luar negeri gitu ya, apa tuh ada tulisannya Luxembourg, ada apa Netherlands, apa Yunani, apalah segala macam gitu ya, dan seterusnya dipajang gitu, kepengen nunjukin bahwa ini loh sudah traveling around the world. Ini loh, saya punya ini. Akhirnya foto-foto dipajang-pajang. Ini yang waktu di Paris, ini yang waktu di Borobudur, ini yang waktu di sini, waktu di sini, waktu masih ada anak kita, masuk anak kita umur segini dan seterusnya, dipajang semuanya. Kira-kira dipakai buat ibadah nggak? Nggak dipakai buat ibadah. Kira-kira dihisap nggak tuh sama Allah? Iya. Waduh, kalau sudah begitu terus, walah gimana nyelamatinnya nih? Magnet kulkas, gimana tuh sepanjang itu, selebar itu, sepenuh itu. Ada orang nggak beli Ustaz, dikasih oke, dikasih nggak masalah. Gantungan kunci, hiasan-hiasan yang cuma ngumpulin debu doang, miniatur Eiffel kecil gitu. Miniatur apa, bahkan ada yang nyimpen kepala Buddha lah, apa segala macam. Ngambil dari stupanya padahal bikinan itu. Nah, apalah segala macam gitu ya, segala, wah ini kalau kita lihat gitu ya, sekitar kita mana yang kita betul-betul butuhkan, ternyata nggak banyak. Yang dipakai buat ibadah yang mana, ternyata nggak banyak. Jadi kita harus mewaspadai bahwa apa yang kita punya itu nanti akan dihisap sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yuk berbagi sama saudara-saudara kita di Aceh sana, di Sibolga, di apa, Padang gitu ya, sehingga kita
berusaha untuk meniatkan. Ini setelah selesai kajian ini, yuk langsung kita pretelin tuh baju-baju yang mana yang penting gitu, mana yang nggak penting gitu. Maka makar setan itu kalau sudah dibuat bagaimana caranya, memerintahkan mereka melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini mengesankan maksiat jadi gambaran yang indah dan melontarkan rasa benci dalam hati mereka terhadap amal ketaatan. Yuk kita perhatiin lagi satu-satu. Surat yang ke-15 ayat 39. Nanti kita perhatiin lagi surat yang ke-7 ayat 16-17. Ya udah, Silahkan Teh. surat 15 ayat 39. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Insyaallah. Dari suaranya udah sembuh nih kayaknya nih. Masih semangat tuh, Dek. Masya Allah, luar biasa. Nah, dari situ kita tahu bahwa iblis akan menyesatkan semuanya. Kan disebut bahwa qala rabbi bima aghwaytani la uzainanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Maksiat jadi indah dan semuanya akan disesatkan. Enggak pandang bulu. Enggak masyarakatnya, enggak pemerintahnya, enggak laki-laki, enggak perempuan, enggak tua, enggak muda. Enggak yang putih, enggak yang bantet, enggak yang mancung, enggak yang pesek, yang semualah. Enggak jamaahnya, enggak ustadznya, semua. Gimana caranya supaya dihancurin semua amalia. Kita lihat surat yang ke-7, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Silakan. Al-A'raf 16-17. Silakan. Ya, Oke. Mangga. Mbak Yuni, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terusin 17-nya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memang visi dan misinya jelas ya di 16-17 itu. Yang dibaca sama Mbak Yuni tadi. Bahwa misi iblis itu visinya jelas. Bahwa dia akan melencengkan manusia dari jalan engkau yang lurus. Misinya depan belakang kiri kanan dikepung kita. Nggak ada urusan. Gitu. Sehingga negative thinking, negative mindset, kemudian mudah kepancing, ya, gampang mengikuti hawa nafsu tanpa berpikir panjang, gitu. Jadi kalau seseorang hamba menyukai amal soleh, maka setan tidak akan membiarkan itu. Setan itu kan nggak ridho sama orang soleh, akan diperberat hatinya untuk beramal. Kalau setan tidak berhasil menghalanginya dari amal soleh, maka setan akan menyimpangkan hamba itu dengan berbuat berlebihan. Melontarkan bisikan, keraguan-raguan dalam hati, sehingga melanggar ketentuan-ketentuan dalam ibadah. Kita buka sama-sama surat yang ke-6, ayat yang ke-112. Silahkan. boleh nggak, Udi? Mangga Teh. Al-An'am 112. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Nah, terus. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Masya Allah. Kita dikepung itu dengan kelakuan mereka. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nggak usah khawatir. Hadirkan dua hal. Kita beriman penuh kepada Allah Taala,
dan kita betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bertawakal. Kita buka sama-sama ya surat yang ke-16 ayat yang ke-9 eh, surat yang ke-6 ayat 99. Is it? 1699 atau 699? Saya kadang kalau lupa itu suka nggak ingat. Iya, 1699. Punten. Iya, betul. 1699 Yang ternyata. salah. Enggak? 99. Iya, silakan. Saya udah Monggo, monggo. dengan itunya, dengan Qurannya atau terjemahnya aja. Terjemahnya aja, kita mau ngaji paham. Baca ta'awuz jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Dia yang menurunkan dari langit air, lalu kami keluarkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu, 16 maka ya? Surat 16. Oh, 16, kira teh 6. 16. Maaf. 16 ya. 1699. Oh, saya Innahu 6. laisa lahu sultanun. 16. 1699 ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 99. 99. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia setan tidak ada baginya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan atas Tuhan mereka bertawakal. Insya Allah. Jadi setan tidak akan berhasil mengganggu kita dengan syarat dua. Imani penuh bahwa Allah SWT itu akan membantu kita. Yang kedua, tawakal penuh kepada Rabb. Jadi, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hayakumullah katuan dengan Babe Haikal. Hayakumullah ahlan wa sahlan. Jadi nggak enak saya ngoceh sendiri. Ahlan Be. Lanjut Ustaz. Waalaikumsalam marhaba. Lanjut Ustaz. Lebih Masya nikmat Allah. begini Ustaz. Kita cuma ngasih apabila ada sesuatu yang mau ditimpali akan kita timpali. Tapi lebih ajib Masya begini Allah. Ustaz. Fadhal, Allahu Ustaz. Kita Akbar. menikmati. Ini ada Kak Tuan Guru Suparman Fajar ini. Mbe mau tahu Kak Tuan? Alhamdulillah, Kak Tuhan. Masya Lanjut, Allah. Ana Masya lagi Allah. dapat faidah dari antum nih. Masya Lanjut, Allah, lanjut. Masya Allah, Masya Allah. Ini ibarat wudhu nih, saya cuma ke bagian tayamumnya doang nih kalau sudah dua guru ngumpul di sini nih. Jadi nggak sah ini wudhunya nih. Bagus jadi Allah. malu. Jadi izin para guru meneruskan faedah dari apa yang kita bahas tadi. Nggak usah khawatir bahwa setan ganggu kita dengan pola yang begitu luar biasa, depan, belakang, kiri, kanan. Tapi ketika kita betul-betul bergantung kepada Allah, innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya setan itu nggak punya kekuasaan. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabbnya. Maka kalau kita lihat, mohon izin, surah Ahqaf ayat yang ke-13. Itu Allah SWT seperti, kalau kita lihat surat 16 ayat 99, seperti Allah SWT seolah-olah memisahkan antara Allah dengan Rabb-nya. Berimannya kepada Allah, tawakalnya kepada Rabb. Seolah-olah dipisah. Allah dengan Rabb-nya. Gitu ya. Beriman kepada Allah, tawakal kepada Rabb. Ini kayak ada dua zat yang kemudian harus dibelah. Maka ini harus kita luruskan. Gitu. Surah Ahqaf ayat yang ke-13, surat 46, silakan. Ya Ada udah. yang bersemangat ya? Yang ke-13 ya udah. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi kalau disebut bahwa ada bagian di mana ketika Allah SWT dijadikan sebagai Rabb,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dan dia istiqomah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Rabb itu kalau beberapa ulama menurunkan Rabb itu ada beberapa derivasi. Jadi dalam kata Rabb itu ada sifat Allah yang murabbi. Allah itu Malik, Allah itu Malik, Maliknya raja, Maliknya menguasai atau jadi penguasa. Kemudian Allah juga dalam makna kata Rabb itu menjadi Mun'im, memberikan kenikmatan kepada kita. Kemudian Allah sebagai Sayyid yang berwenang. Dan yang terakhir, yang keenam adalah Qayyim. Mutlak absolut kita bergantung kepada Allah SWT. Nah, ketika seseorang mampu menghadirkan keistiqomahan di dalam Allah itu Rabb-nya, Allah itu yang menjaga dia, Allah yang ngurus dia, Allah yang ngatur dia, maka kita lihat saudara-saudara kita di Aceh, di Sibolga, di Sumatera Barat, sebagian di Guci Tegal kemarin, sebagian di Bandung, gitu ya, karena memang cuacanya lagi betul-betul luar biasa. Mereka biasa-biasa aja, gitu, nggak terlalu yang kayak gimana banget, gitu. Ya ada yang sedih bahwa susah nyari makan apa segala macam. Tapi mereka hadapi dengan hati, hati yang sangat kuat. Betul bahwa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu Allah SWT menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan kesedihan. Orang kalau sudah diatur sama Allah SWT nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa khawatir. Luar biasa itu perasaan begitu tuh. Jadi bawaannya santai-santai saja. Punya duit santai, nggak punya duit santai gitu. Jadi ya asik-asik aja gitu. Mau dikasih musibah ya tetap bersabar, dikasih nikmat ya bersyukur. Sesederhana itu gitu. Yang Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa ajaban fi amri mu'min, menakjubkan urusan orang beriman. Dikasih nikmat dia bisa bersyukur, syukurnya jadi kebaikan. Dikasih musibah dia bisa sabar, sabarnya pun jadi kebaikan. Dan tidak akan pernah muncul sabar dan syukur itu kecuali dari orang yang beriman. Nah, persoalannya beriman ini kan butuh amal. Gitu. Karena kalau orang beriman nggak pakai amal, nanti kita masuk ke bagian orang yang beriman tapi dimurkai. Aduh, ngeri banget itu. Di surat 61 ayat yang kedua dan ketiga, ayat siapa yang mau baca, monggo silahkan. Surah As-Saff. Ternyata ada loh orang yang beriman dimurkai sama Allah SWT. Ada yang berkenan baca? Monggo silahkan. Surat 61 ayat 2 dan 3. Saya udah. Mangga, tafadhali Mas Mbak Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Loh, orang beriman kok dibenci sama Allah itu gimana ceritanya? Ternyata ada ketidakselarasan antara apa yang ada di dalam hatinya dengan amalnya. Nggak muncul. Padahal Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, hadis Muslim ini, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguh Allah SWT tidak memperhatikan bagaimana penampilan kita dan harta kita. Walakin yanzuru ila fi qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah SWT perbuatan. Kan Rasulullah SAW bilang di banyak hadis yang menyatakan al-iman iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawarih. Iman itu tidak cuma sekedar lisan, tapi penggenapan dalam hati dan pengamalan dalam perbuatan itu jadi luar biasa. Ada hadis yang senada tapi bunyinya agak berbeda dari sisi matan ya. Ya dikatakan bahwa al-iman ma'rufa bil qalbi wa qawlu bil lisan wal af'al bil aqrar. Maknanya sama sih. Artinya ketika kita betul-betul mengenali iman itu dalam hati dan kemudian dimunculkan dalam lisan dan harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dimana Allah SWT, ayo kita jadikan Rajab ini sebagai fastabiqul khairat, apapun. Dengan memulai sederhana tadi yang saya bilang. Ini kayaknya bisa nyortir barang-barang apa yang kita mau pakai ya. Ustadz, kalau tempelan-tempelan kulkas yang dikasih sama teman-teman yang traveling around the world itu gimana Ustadz? Gini, ambil kertas, tulis hari ini ngapalin doa
Apa yang belum hafal? Doa pakai baju udah pada hafal belum? Alhamdulillahilladzi kasani hadza tauban wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwata. Kalau belum tempel ke kulkas. Hari ini nambahin hafalan surat apa, berapa, ayat berapa, tulis di situ. Nggak apa-apa. Itu bukan menghinakan ayat. Enggak, kan kita mau ganti tiap hari. Gitu. Kalau udah hafal, maka ganti. Udah hafal, ganti. Terus begitu. Nggak apa-apa rumah kita kayak penuh slogan gitu. Ada doa itu di lemari, doa ini. Yang penting jangan di kamar mandi. Gitu. Kalau di kamar mandi kan, masa doa masuk kamar mandi kalah sama anak TK gitu ya. Artinya ketika kita mau mengupayakan segala sesuatunya, kita mulai dari hal yang paling kita belum bisa munculkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Rajab yang mujarab ini, maka insya Allah doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang sedang kesakitan, saudara-saudara kita yang masih terlanda bencana, masih kalau Babel lah yang paling bisa cerita tentang bagaimana perspektif saudara-saudara kita di sana yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Nah, saya mungkin pengen dengar nih update-nya dari Babe nih, apa-apa saja yang perlu kita eh, tambahkan di dalam amal soleh ini. Tafadhol, Be. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jadi izin Ustadz aja yang ada gambarnya, Masya Ustadz Allah. Khalif. Jadi kita ini pendengar semua, Ustadz. Ada Allah. Tuan Guru juga pendengar. Allah. Saya melihat dengan langsung ngobrol dengan Mana kok Babe hilang suaranya? Suaranya Be, di mute, ke mute Be. Oh, maaf. Biar saya nggak usah tampil pas Kholis, biar Siap. satu aja, biar fokus aja ke udah Ustadz Dodi dari Jember, Al Jambari. Satu aja. Ada Tuan Guru juga, jadi fokus aja ke Ustadz Dodi. Ya, Allah. Saya yang berjumpa langsung dengan Sohibul Musibah, yang bertatap muka, ngobrol dengan yang kena musibah, memang berbeda dengan kesedihan yang ditampilkan di sosial media dan di TikTok gitu. Ya. Kalau kehancuran sama, kehancuran ya. Wong mereka kayaknya gitu yang saya lihat itu sementara yang menghadapinya gitu loh. Seperti mungkin lebih nangis kita dari mereka gitu loh. Iya nih, rumah saya nih penuh lumpur, begitu gitu loh. Sementara kita udah ngomong nangis-nangis, lupa kenapa rumahnya apa gitu. Jadi Allah alam, saya takut salah berkata-katanya. Tapi mungkin mereka memahami apa yang Ustadz Dodi sampaikan barusan gitu loh. Orang beriman itu nggak ada sedih berkepanjangan, nggak ada. Ditimpa musibah dia sabar dapat pahala, ditimpa kemalangan dia sabar dapat pahala, ditimpa keberuntungan dia bersyukur dapat pahala, terus saja begitu orang beriman. Saya mau ambil contoh sama teman-teman yang hadir ini semua dengan kalimat sering saya sampaikan dalam pelatihan gini. Ada orang nggak punya duit sama sekali, dia sedih ya. Siapa di antara kita yang nggak punya uang terus kesel gitu? Ada nggak kira-kira? Sekarang saya tanya ulang lagi. Ada nggak orang nggak punya uang sama sekali itu kesel? Nggak punya uang terus gelisah, sedih gitu? Ada ya? Sekarang saya tanya ulang lagi. Ketika kita kesel, apakah uangnya datang? Enggak. Ketika kita tenang aja, uangnya datang. Enggak juga. Terus ngapain kesal gitu loh. Udah miskin kesal lagi gitu kan. Tambah-nambah aja gitu kan. Jadi ngapain gitu. Ada orang apa namanya misalnya dalam kendaraan dia macet. Terus begitu macet dia tuh marah-marah gitu. Terus ada orang yang enggak terus kita tanya lagi. Terus ini kan macet di depan terus marah-marah. Macetnya hilang enggak? Enggak gitu kan. Terus Anda tenang aja gitu. Macetnya hilang enggak? Ya enggak juga. Terus ngapain marah-marah kesel gitu. Kan
Ini orang-orang kayak begini nih. Nah, mungkin mereka sudah memahami kata-kata itu dengan bahasa mereka sendiri gitu. Udah ada lumpur di rumah mau ngapain? Mau kesel ada lumpur, nggak kesel juga ada lumpur gitu kan. Milih nggak kesel aja gitu. Mungkin begitu. Ya, Mungkin begitu. Sebab saya menyaksikan sendiri begitu saya datang gitu turun, saya sendiri udah mau nangis lagi ceritanya. Sebab ya alhamdulillah mereka masih kenal saya gitu. Ada babe, wih babe, babe, babe. Mereka menyambut saya gitu, salam dengan saya gitu. Dia peluk saya gitu kan. Tapi bajunya penuh lumpur gitu loh. Siapa yang nggak sedih? Dia ketawa-tawa aja gitu. Be ceramah lagi dong. Loh, kita lagi bawa ginian dia bilang, be ceramah lagi dong. Anak-anak masih ada yang kenal juga, "Wih, babe, babe, babe," gitu. Ya Allah, alhamdulillah saya bawa yang sesuatu yang sangat cukup untuk mereka gitu. Jadi jangan-jangan mereka memahami gitu loh. Nah, ada satu video yang viral sekali ketika Pak Gubernur ya, Mualim, itu menangis gitu di televisi. Itu salah seorang yang jadi viral malah berkata, "Jangan menangis Mualim, kami rakyat Aceh. Kami sudah bertempur dengan Medan, kami sudah bertempur dengan militer, kami sudah bertempur dengan laut, kami sudah bertempur dengan hutan, kami sudah bertempur dengan Belanda, kami pun pernah bertempur dengan Jepang, kami bertempur dengan rakyat sendiri. Hari ini kami bertempur dengan lumpur. Tak usah menangis, Kak. Kami rakyat Aceh, Mualim." Jadi kata-kata itu tuh disebar dan viral akhirnya. Sehingga tidak lagi menimbulkan kesedihan yang berpanjangan gitu loh. Mungkin saja ini bagian supaya apakah peka gitu loh kita. Apakah peka kita dengan suasana seperti ini? Mungkin Allah menguji. Mungkin Allah turunkan ketentraman di hati mereka. Nggak masalah, dan juga hilang. Nggak masalah juga dipindahin. Nggak masalah sehingga mereka dalam suasana musibah itu kebergantungannya kepada Allah itu masih luar biasa sehingga Allah turunkan nomor satu itu adalah mutmainnah. Allah turunkan ketentraman begitu. Dan memang kenyataannya memang demikian gitu loh. Mereka ketentraman kecuali beberapa yang mungkin ya, yang marah atau gelisah dan sebagainya sehingga dia nggak ketentraman ya karena balik lagi dengan topik kita bahwa imanlah yang menimbulkan ketentraman. Udah, dan sahabat, saya mau menanggapi yang sebelumnya tentang setan itu lemah gitu ya. Setan itu lemah banget sebenarnya kata Allah gitu. Saya mau memberikan satu contoh yang luar biasa. Saya kejadiannya tak akan pernah lupa kejadian di Kalibata. Usia saya kelas 3 SD gitu ya. Karena di Kalibata saya kelas 3 SD. Jadi saya nggak akan lupa kisah itu. Ayah saya pemborong. Ayah saya eh apa namanya pemborong itu ya apa? Pada paham lah ya. Tuh pekerja ya di instansi-instansi pemerintah tentunya. Suatu ketika, suatu malam ayah saya melihat paku berwarna merah terbang di atas rumah, masuk ke rumah, masuk ke kamar, menembus dinding, kemudian paku itu perlahan jatuh. Kok ayah saya bingung, kok apa ini gitu kan. Terus jatuh pelan, jatuh menuju ke perut ayah saya. Kemudian ayah saya bergeser dan paku itu pluk jatuh di tempat tidur, tidak mengena ayah saya. Dan ini bukan bukan omon-omon biasa gitu loh, bukan kisah yang khayalan, bukan. Ayah saya tuh bingung apa ini? Kok ada paku terbang? Tahayul aja ini gini-ginian gitu ya. Dan ayah saya bukan bukan dukun. Dia seorang profesional. Dan kemudian pagi hari seperti biasa saya berangkat kantor dan kemudian menuju klien dan waktu itu yang sedang dikerjakan ayah saya adalah saya ingat sekali nama yang dikerjakan ayah saya itu adalah Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN. Sekarang BKN. Lalu kemudian ayah saya yang bangun gedung itu, ayah saya yang bangun parkirnya, ayah saya yang bangun semuanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian dia berangkat menuju tempat pemborong itu.
Tiba-tiba ketika ayah saya duduk, ada seseorang yang menghampiri ayah saya, hampir cium kaki lah gitu. Ampun, ampun, Pak Hasan, ampun, maafin saya, ampun, saya maafin loh. Saya bingung, ini kan teman saya sendiri. Jadi nggak pernah melakukan salah apapun sama saya kan. Loh kenapa? Kata ayah saya. Enggak ada salah, enggak ada ampun, ampun, ampun. Nangis-nangis. Sampai nunduk-nunduk, sampai cium kaki, cium dengkul, cium kaki. Sampai ayah saya bergeser-bergeser, nggak enak juga. Kenapa ini orang gitu. Dan kemudian kembalilah ke rumah biasa gitu loh. Belakangan ayah saya baru ingat, oh iya, dia itu mau ambil kerjaan saya. Dia itu mengirimkan, mungkin dia nih yang mengirimkan teluh lah seperti itu. Dan di kantor dia sampai ampunnya sampai kayak begitu rupanya. Esokan harinya saya tanya lagi kenapa, minta ampun, baru dicerita, saya minta maaf, saya hilaf. Dia mau mencelakai ayah saya. Ternyata katanya gini, ternyata ayah saya dukunnya lebih canggih. Coba bayangkan. Jadi kata si dukun ini paling manjur, paling hebat. Kalau umpamanya dia nggak kena, ya nyerah gitu, nyerah. Karena dia kasih yang paling tinggi lah ilmunya gitu. Jadi saya yang gede dengan suasana kayak gitu, betul-betul merasakan bahwa ayah saya bukan dukun, ayah saya bukan tukang apa ya peramal atau zikir yang luar biasa. Ayah saya juga nggak punya murid santri yang luar biasa. Ayah saya cuma seorang yang beriman. Ayah saya cuma menjaga makannya gitu ya. Ayah saya di rumah itu nggak pernah makan bahkan ayam kecuali yang dia sembelih dengan tangannya sendiri. Saking dia menjaga gitu ya. Apalagi makanan haram gitu ya. Yang disembelih aja mesti dari tangannya. Itu ayah saya. Dia bukan orang yang ahli tahajud, dia bukan orang yang ahli puasa, gitu. Dia bukan orang yang saya menyaksikan sendiri, cuma ayah saya sangat menjaga sholat 5 waktu. Ayah saya wajibkan berjamaah di rumah gitu loh. Kalau masjid dekat, ayah saya ke masjid gitu. Jadi apa yang disampaikan barusan bahwa setan itu lemah bagi orang beriman, itu udah bener banget gitu loh. Bagaimana kita mau berbagi porsi, biar Ustadz Dude lah yang bercerita soal ayat, biar saya lah yang bercerita soal pengalaman, supaya untuk menguatkan gitu. Jadi nggak usah takut gitu loh dengan tipu daya setan gitu loh. Mereka tuh lemah banget gitu. Mereka lemah banget. Terus kita udah baca ayat kursi, baca apa, kok setannya nggak pergi. Lu bukan ayat yang bikin setan pergi, imanmu Iya, yang iya. bukannya jagoan juga dia gitu loh, baca ayat, orang dia dengar Benar. langsung juga. Imanmu yang bikin setan itu keteguhan itu kalau bilisan wa amal arkan. Tiga itu yang perfect gitu loh. Ketika kau mempercayai teluh ya runtuhlah imanmu gitu. Iya. Ketika kau mengatakan si ini hebat, runtuhlah imanmu gitu loh. Allah Akbar, Allah alam. Jadi saya menceritakan dengan fakta apa Luar yang biasa. Ustaz Tulis sampaikan barusan. Luar Allah biasa. alam Masya bisawab. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Katuan lengkapnya Katuan. Biar seru nih. Tafadhol, Mas Kur. Masya Allah, barakallah. Allah ya barik fiik. Ilmu di pagi hari ini dari Tuan, dari Babe, Masya Allah. Doakan semuanya guru-guru kita agar diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ya Ta'ala. Rab. Ya Rab. Barakallah. Sudah cukup lah dari Babe tadi, subhanallah, dari Tuan. Pasti antum punya insight yang lain nih, Katuan. Tafadhol Katuan. Baik. Tadi saya coba menyimak apa yang disampaikan oleh Babe sama Bude tentang saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sumatera, di Aceh, dan Babe yang langsung ya ke lokasi dan melihat bagaimana kondisi, keadaan serta keteguhan, kesabaran, keikhlasan saudara-saudara kita di sana. Ya, tentu ini perlu kita jadikan sebagai ibrah ya, sebagai pelajaran untuk kita semua bahwa memang konsekuensi keimanan itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika sudah memproklamirkan dirinya
beriman kepada Allah kemudian tidak diuji, Hmm. pasti akan ada ujiannya sebagai Insya bentuk Allah. pembuktian keimanan. Namun menariknya ya, bahwa ternyata tidak semua yang mengaku beriman kepada Allah kemudian memiliki imunitas yang sama dalam menghadapi sebuah ujian, cobaan, gitu ya. Sahih. Nah, ternyata ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian Barangkali. kita menjadi orang-orang yang ikhlas, sabar, tabah ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tuntunan Nabi? Ternyata semua sifat-sifat ini itu bukan lahir dari diri kita, bukan hasil karena, mohon maaf, karena kesolehan kita. Ya. Karena kita seorang, mohon maaf, karena kita seorang murabbi, kita seorang guru, kita seorang alim. Sahih. Ternyata pemberian Allah, Ya. anugerah Allah, kesabaran itu anugerah Allah. Ketabahan, keikhlasan, bahkan akhlak-akhlak mulia itu anugerah Allah. Nah, karena ini merupakan anugerah Allah, maka kita harus minta kepada Allah. Jangan lalai di sini, jangan lalai. Terkadang kita sibuk meminta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan aku rezeki. Ya Allah, anugerahkan aku kesehatan. Allah, anugerahkan aku anak-anak soleh. Semua itu benar. Itu permohonan, permintaan yang baik, yang luhur, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kita lupa meminta kepada Allah agar Allah jadikan kita orang sabar, ikhlas, tabah menerima ujian. Kadang kita lupa minta itu kepada Allah. Karena saya cek ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Bakrah bahwa, kalau tidak salah ya, sahabat Abu Bakrah, tidak salah, saya khawatir salah, bahwa Nabi menyebutkan innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah membagi sifat-sifat mulia di antara kalian sebagaimana Allah dengan rahmat kasih sayangnya dia bagi rezeki-rezekinya di antara kalian. Nah, kalau Allah membagi rezeki di antara kita ini kadarnya, kualitasnya, kuantitasnya beda-beda, mungkin itu juga karena doa kita, maka begitu pula kadar kesabaran, keikhlasan, ketabahan ini Allah bagi juga di antara kita sesuai dengan ya mungkin seberapa banyak dan seberapa sering kita request itu sama Allah gitu. Maka sering-seringlah minta sama Allah agar akhlak-akhlak mulia ini Allah anugerahkan untuk kita semua. Masya Allah. Makanya kalau tadi Ude menyebutkan bahwa ada doa masuk kamar mandi, kan ada doa bercermin. Atau doa tadi Bude menyebutkan doa pakai pakaian, ada doa bercermin. Yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah sebagaimana engkau anugerahkan aku rupa yang baik, fahasin khuluqi, anugerahkan kepadaku akhlak yang baik. Ternyata akhlak baik, sabar dan tabah seperti yang saudara-saudara kita hari ini, itu kita ambil pelajaran dari mereka. Mungkin itu adalah jawaban dari doa-doa yang mereka selama ini minta sama Allah gitu. Tapi kalau Ya, yang poinnya jelek begini. mukanya kayak saya gini, nggak boleh bohongin diri sendiri kan? Masya Allah. Tapi subhanallah, sekarang aja antum seperti ini, apalagi 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Poinnya begini, saya ingin closing dulu ya, sebentar sedikit aja, karena ada WA dari, ada WA kayaknya. Begini, bahwa mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifat mulia, akhlak-akhlak yang mulia, seperti ikhlas, sabar, tabah, dan seterusnya itu selalu minta sama Allah dalam doa-doa kita, sebagaimana kita sibuk minta rezeki, minta sehat, anak yang soleh, dan seterusnya.
Ya, barakallah. Semoga Allah kuatkan kita Masya Allah. semua. Allah ya Allah barik fik. sabarkan Allah kita. ya barik Ya fik. Allah berikan akhlak-akhlak yang mulia. Ya Rob, Terima ya kasih Kak Rob, Tuan. ya Barakallah. Rob. Baik, Mbak barakallah. Abe tadi ilmunya luar biasa. Semoga Mbak Abe selalu sehat, Mbak Abe. Amin ya Rob. Amin, Ya, amin ya Allah ya Amin. Rabbal sehat terus, Be. Alamin. Antum juga Ya, Tuan Guru amin. udah. Amin, Be. Amin. Amin. Ya, Insya Allah para guru akan barakallah. ketemu juga nih dalam tasyakuran tanggal 25 Desember ya. Barakallah. Insya Allah. Baik, Para guru barakallah. Insya Mudah-mudahan. Allah. untuk Masya Syukran, Allah, Masya Khalid. berkolaborasi Allah. memberikan nasihat untuk kita, Ahlan. insya Allah. Hayakumullah. Jazakumullahu khair. Kak Tuan. Ah, Jadi kalau kita apa namanya mendengar apa yang disampaikan sama Kak Tuan Guru, luar biasa apa yang jadi bagian itu. Ada seorang masyayikh yang meminta kepada Allah SWT, ya Allah kuatkan hafalanku, kuatkan hafalanku, kuatkan hafalanku. Ternyata beliau lupa meminta kuatkan hafalanku dalam keadaan afiah. Ternyata apa yang terjadi? Dia di penjara dan baru menuntaskan hafalan Qur'annya di penjara. Gitu. Ada seorang ibu yang meminta kepada Allah, ya Allah minta 30 juta real. Gitu. Itu sekitar jatuhnya berapa miliar tuh? Tolong dihitung ya nanti yang pintar konversi atau orang valuta asing boleh itu hitungan. Ternyata begitu minta 30 juta, 30 juta, 30 juta real gitu ya. Terus minta begitu. Ternyata anaknya meninggal. Gitu. Anaknya meninggal dan sebagai kompensasi dari itu dapat bayaran diat. Gitu. Dapat bayaran diat dari orang yang tidak sengaja membunuhnya. Itu jadi mestinya afiyah ini disertakan juga. Gitu. Ada satu doa yang kita bisa mintakan kepada Allah yang paling sering ulama kita mengajarkan kepada kita. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Itu kalau kita ambilin Masya Allah luar biasa. Atau kita bisa ambil doanya Imam Hasan Al-Basri. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Atau yang gampang pakai surat 3 ayat 8 deh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pagi ini luar biasa. Ada ulasan dari Babe tadi, Masya Allah, ayahnya ternyata orang yang menghadirkan keimanan dan tawakal kepada Rabb-nya, membuktikan bahwa surat 16 ayat 99 tadi menghancurkan teluh gitu ya. Dan bahkan kalau tadi yang disampaikan oleh Kak Tuan Guru Suparman Fajar menjadi bagian yang elaboratif untuk kita bisa kerjakan. Kita berbagi rahmat, monggo kalau ada yang mau sharing, kalau enggak kita closing aja. Baik, insya Allah ini mumpung ada para guru kita ini silakan jamaah yang ingin bertanya atau mungkin testimoni juga tentang bagaimana tentu keagungan ya, kekuatan iman, keistiqomahan ini yang bisa menjadi kekuatan ya dalam menghadapi persoalan, karena tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu beriman tanpa diuji ya saja. Dan bahkan Baik. orang yang beriman, yang mengaku beriman dan Allah cintai, bahkan Allah akan uji. Jadi siap-siaplah dengan ujian itu, dan itulah yang akan menaikkan derajat kita. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, Allah sabarkan kita, Allah istiqomahkan kita dalam berbagai macam ujian ini. Dan inilah sebuah inspirasi yang paling utama yang alhamdulillah kita dapatkan di pagi ini. Silakan jamaah. Monggo Bapak Ibu bagi rahmat. Waktu ini ada Babe, ada guru-guru kita, Ustaz Dodi, ada ini Tuan Guru, masih ada nggak nih? Nampaknya ada ini kegiatan lain. Dan keistiqomahan inilah yang paling penting ya, udah ya. Seringkali tadi yang mungkin apalagi di bulan Rajab ini nih, perlu ada, apalagi ini menjelang pergantian tahun gitu ya. Orang sering melakukan resolusi ini. Bagi buat orang beriman apa nih yang penting dengan resolusi itu? Resolusi, kalau saya bilang resolusi pret gitu ya. Karena biasanya resolusi 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu juga belum kesampaian juga. Jadi agak nggak realistis aja gitu.
Kalau Babet gimana Beh tentang apakah memang perlukah kita membuat sebuah resolusi gitu? Benar apa yang Satu dibilang, karena resolusinya itu dibarengin dengan apa namanya pesta, jadi resolusinya pret begitu. Kan tiap tahun kita bilang begitu kan, tiap tahun Iya. mulai tahun depan begini, begitu lagi, mulai tahun depan begini, begitu lagi gitu. Jadi begitu terus Allah. saja. Nah, tapi kalau umpamanya di kantor bisa kita terapkan dengan peraturan gitu. Pakai SOP Mulai ya, Beb? iya, saya bikin Ustadz, mulai Hmm. 1 Januari Ya. nggak ada meeting full board di hotel nginep, nggak ada gitu. Itu kan resolusi. Jadi kalau gitu kita kalau meeting di kantor aja, jadi nggak bayar hotel kan gitu misalnya Iya. gitu. Iya. Nah itu buat penghematan, duitnya bisa kita gunakan untuk keperluan dan Yang bermanfaat. kesejahteraan Iya. karyawan, Betul. daripada Betul. mensejahterakan orang kaya, lebih baik mensejahterakan diri sendiri dan keluarga. Betul. Itu Betul. resolusi. So, Sambut iya. baik lah sama teman-teman. Masya Allah. Jadi sebenarnya hanya ngambil momentum saja per Iya. Januari, karena hitungan keuangan, setoran, laporan, resume, kinerja dihitungkan sampai Desember gitu. Cuman kalau resolusi yang biasanya pribadi ya pret juga ujungnya. Allah Karim. Iya, iya. Baik, Ustaz, kita tutup kalau nggak ada yang mau sharing, teman-teman. Masya Allah. Kita ketemu lagi, insya Allah. Nah, ini ada satu mungkin yang terakhir ya dari Teh Nadia. Silakan Teh. Karena dia emang nggak, Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta nasihatnya nih, cara menumbuhkan anak-anak supaya tetap istiqomah sesuai syariat gitu di antara serangan-serangan digital ya. Ya kita larang, tapi di luar mungkin ada kayak lagu itu menyambut tahun baru kayak gitu-gitu ya. Gimana caranya udah supaya tetap di jalur lah anak-anak kita bertumbuh, sudah besar mereka tetap ingat bahwa pergelangan tangan itu aurat, kaki harus pakai kaos kaki gitu. Gimana nasihatnya? Atur nuhun. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Pembiasaan, Teh. Pembiasaan. Misalnya terjadi kekeliruan, ini kalau Allah tahu ini marah nih Allah nih. Rasulullah SAW nggak suka lo kayak gini nih. Yuk kita tutup yuk, yuk kita ini kita. Jadi sesuatu yang bisa kita hindari, kita hindari. Dan kalau saya sama anak-anak itu bisa sering bikin role play. Jadi nanti kita ke rumahnya Bude Anu. Nanti masuk siapa duluan di depan. Yang paling depan siapa? Yang paling kecil yang paling depan. Yang bersalam beliau dulu. Assalamualaikum gitu. Begitu dibuka, Masya Allah, langsung salim, ambil tangannya, langsung cium tangannya. Gitu. Tapi kalau udah balik, udah nggak boleh lagi. Nanti kalau kamu udah mens, nggak boleh lagi. Gitu. Cukup tangannya saja dan seterusnya. Itu ditekanin terus begitu berulang jadi kebiasaan. Gitu. Anak saya yang pertama sekarang udah punya anak 2 ya. Jadi cucu saya udah 3 sekarang. Itu kalau dari kecil tuh saya bilang sampah jangan ada yang dibuang ke jalan, ke tempat kita lewat, jangan, kantongin, nanti ketemu tempat sampah baru dibuang. Apa yang terjadi? Saking disiplinnya dia, ibunya yang marah-marah, begitu ngerogoh kantong baju anaknya, lah isinya sampah plastik semua. Sampah plastik semua, ya kan lupa buang ke tempat sampah. Terus ketika saya menerapkan halal, pokoknya nggak boleh kalau nggak ada logo halal. Harus ada logo halal. Akhirnya yang nomor 2 nih, dia ambil semua yang ada halalnya. Bapak ada halalnya? Iya boleh. Bapak ada halalnya? Boleh. Bapak ada halalnya? Boleh. Akhirnya dia beli, tapi sampai rumah, ini kok nggak dimakan? Lah, kan beli yang ada halalnya kan? Iya salah. Maksudnya yang mau dimakan aja, yang
Jadi dibeli tapi nggak mau dimakan karena dia nggak suka. Yang penting dia excited lihat halalnya doang. Ya elah. Jadi bapaknya lagi, ibunya lagi yang jadi apa pemulung keberkahan. Kan kata Rasulullah SAW, habisin. Kita nggak pernah tahu ada di mana berkahnya gitu kan. Gitu. Jadi simulasi-simulasi teh. Kalau kita masukin apa yang kita kepengen ajarin ke anak, gitu. Maka simulasikan. Gitu. Oke, ditulis pakai spidol mungkin gitu auratnya sampai sini. Jadi sehari kalau misalnya berhasil nutup auratnya nggak kelihatan tangannya, kasih hadiah misalnya. Nah nanti begitu udah gede hadiahnya nggak ada, hadiahnya pahala. Itu apalagi di bulan Rajab. Nah gitu jadi momentum-momentum yang Babe bilang tadi itu bisa kita pakai. Gitu. Walau alam seperti itu. Kalau kalau teknisnya monggo. Teteh juga punya kreativitas yang luar biasa lah untuk ngajarin anak. Artinya gini, sibukkan dia jangan dengan gadgetnya, sibukkan dia dengan permainan-permainan yang kita bisa mainin bareng. Untuk siapa Nausyad mungkin dibeliin apa eh, mainan-mainan yang pakai magnet bangun konstruksi apa namanya bangunan-bangunan kita sambil ngenalin kalau ini bikin menara masjid, bikin apa rumah, bikin apa segala macam. Kita bikin rumahnya apa misalnya rumahnya sugar glider gitu misalnya atau apalah gitu ya yang mereka suka mainin gitu. Atau ini rumahnya apa marmut, apa bikin bangunan ini itu segala macam. Nanti gedean dikit pakai robot gitu supaya kepisah nanti mainan Nenai sama mainan Nausyad beda-beda gitu. Iya. Tapi jangan sampai kemudian karena mainnya boneka gitu terus Nausyad ikut main boneka juga ya jangan gitu. Terbelok gitu kan. Atau kebalik gitu. Nainnya mainin mainannya Nausyad gitu. Jadi tetap dibedakan. Tapi kalau soal keterampilan motorik, entah itu bola, main oper-operan, sekedar oper-operan aja. Kemudian kalau sekarang misalnya apa sekedar birama gitu misalnya, birama atau bunyi-bunyian atau mulai ngenalin huruf apa segala macam. Saya pernah lihat ada satu tayangan video dari saya lupa ini Mesir atau Saudi gitu, tapi ada gurunya itu ya orang-orang Arab, ciri khasnya orang Arab itu badan besar gitu, gemuk gitu. Dan itu begitu dia masuk, dia bawa satu flashcard gitu. Itu qadarullah yang waktu itu hurufnya nun. Dia pasang kamera dulu di antara anak-anak, terus dia tongolin tuh nunnya itu dikeluarin gitu. Kalau kayak misalnya gini gitu ya, ini dikeluarin gitu. Nah ini langsung nongol gitu. Ini ada tulisan nun gitu. Ada apa lengkungan, ada titiknya gitu. Terus dia teriak dari luar. Assalamualaikum ya harfin nun. Ikuti. Mereka bilang juga Assalamualaikum ya harfin nun. Terus kemudian beliau nongol. Waalaikumsalam ya harfin nun. Ulang. Waalaikumsalam ya harfin nun. Apa saja yang dari harfin nun itu macam-macam dibunyiin segala macam. Jadi hari itu dia mereka ngenalin huruf nun. Itu anak-anak TK yang baru ngenalin apa namanya ngenalin huruf dan huruf hijaiyah. Dan kalau dengan cara yang fun gitu seru sih kayaknya gitu. Jadi bagian yang paling paling sering karena saya mungkin karena guru TK juga gitu. Jadi saya kalau ngajarin anak-anak sesuatu yang itu biasanya saya ajak muter dulu untuk dapat poinnya gitu sehingga dia tahu hari ini misalnya belajar apa. Motoriknya kita bikin dari sedotan, kita plester ke karpet gitu, terus kemudian kita lompat satu kaki di ujungnya pakai dua, kayak apa namanya, gelasin ya, yang kita dulu bikin pakai kapur di jalanan tuh, yang angkat kaki satu 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 dua satu itu apa namanya, Ronda, takadal, eh? ronda kalau di sini dampu gitu. Kalau dampu di Jawa Timur pakai batu ditaruh di kaki. Gitu. Ronda sih kalau di Iya. Bandung. Nah, kayak gitu-gitu gitu. Nah, itu kita bikin aja pakai selotip gitu, bikin selotip warna-warni gitu. Atau pakai kertas-kertas itu kita main origami apa segala banyak teh
yang bisa dielaborate gitu. Main benteng. Oh iya, main benteng. Benteng-bentengan ya. Main benteng. Tapi kalau anak sekecil Nausyad sama Nay belum lah benteng-bentengan. Ngumpet-umpetan paling. Ngumpet di mana gitu, cepet-cepetan. Yang nemuin bilang Allahu Akbar gitu. Yang diketemuin bilang Subhanallah. Membiarkan latihan-latihan luar biasa. 2026 itu katanya ada pencanangan pembebasan anak-anak dari gadget atau tanggal berapa ya? Tolong koreksi saya kalau keliru tuh. Februari, Tat. Oh, Januari ya? Udah ditandatangan sama Bapak tahun lalu, Februari, jadi udah Masya setahun. Allah. Itu. Insya Allah Dan kalau sesuai yang apa yang seperti itu berarti Ustaz sampaikan barusan, ya. Ini insya Allah keburu. Tadi kemarin hari Ahad kemarin dipanggil beberapa, ya maaf ya dipanggil. Nah terus ini apa namanya, ada salah satu pengarahannya itu adalah di dalam Nataru ini, di tempat ruang tunggu kereta, ruang tunggu pesawat, ruang tunggu Pelni, kapal laut, darat dan udara, itu akan disediakan congklak, akan disediakan permainan-permainan tradisional kearifan Nusantara. lokal Masya Allah, Masya Allah, gitu. Masya Jadi Allah. ya maaf banget kita ini kabinet sekarang ya. Jadi saya cerita ya karena saya berada di dalam ya. Jadi yang kita pikirin tuh kayak gitu, Ustaz. Ya. Gimana anak-anak kita, gimana? Kemarin saya bersama eh Pak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan dan Ibu Afifah sebagai Menteri Pemberdayaan dan Perempuan dan Anak, itu udah ke situ kita ngobrol. Gimana supaya anak-anak kita tuh ya udah di gadget gitu. Ada Ibu Mutia Hafiz juga. Anak-anak kita supaya terlindung dari gadget. Iya, Bapak udah tanda tangan tahun lalu sehingga tahun ini berlaku gitu. Karena memang harus satu tahun. Jadi kita akan melakukan seperti Australia misalnya ya. Australia itu TikTok nggak boleh di bawah 16 tahun. Dan udah berlaku di bulan Desember, awal Desember kemarin di Australia berlaku. Dan memang di Indonesia juga begitu dan nanti akan terjadi seperti itu. Saya tidak mau mendahului tapi nanti alhamdulillah pemerintah sampai ke sana kok berpikirnya. Yang untuk kearifan lokal ini sedang diupayakan sedapat mungkin ini keburu dengan menyediakan permainan-permainan tradisional kearifan lokal di setiap ruang tunggu supaya anak-anak berhenti dulu lah. Kalaupun nggak bisa berhenti main gadget, ada begitu kan dia akan tinggalkan gadgetnya, dia mau naluri silaturahim bersama main-main begitu kan akan timbul kembali gitu. Afwan, jadi insya Allah terakomodir lah apa yang kita bicarakan di sini. Demikian Ustaz Khalis, Afwan Saudi, jam 6 kita selesaikan. Baik, Baik, Insya Allah, baik. jazakallah khairan, Babe, sudah bergabung. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua ya. Masya Allah. Juga untuk guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, Masya Allah, ini tema Rajab memang akhirnya eh, berujung kepada bagaimana kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan Ustaz ya. Jangan sampai bulan ini berlalu tanpa ada satu makna. Karena ini bulan ketika kebaikan dilakukan maka Allah akan lipat gandakan. Tapi sebaliknya juga ketika kita keburukan dosa yang dilakukan di bulan ini, Allah juga akan lipat ganda ini kabar buruknya ya. Jadi jangan sampai bulan ini menjadi apa namanya bagian yang memperberat timbangan keburukan kita, tapi sebaiknya memperberat timbangan amal kebaikan kita. Alhamdulillah, syukurlah dengan nasihat dari guru kita, dari UD, Babeh, juga dari Tuan Guru ya. Dan insya Allah di tanggal 25 Desember ini para guru kita akan hadir juga. Insya Allah ada juga Ustaz Hasan Bisri. Insya Allah, siap. Kita akan sama-sama melakukan sebuah kegiatan amal kita yaitu khitan gratis bersama Rumah Sidan MKI dan alhamdulillah sudah banyak yang daftar. Kita mari sama-sama kita dukung kegiatan ini. Nah, kami undang juga para jamaah yang hadir untuk sama-sama bersilaturahmi yang pentingnya ya. Mungkin sudah tidak ada lagi anak yang dihitan tapi
meramaikan kegiatan ini dengan hadir bertemu para guru itu adalah sebuah keberkahan. Kita ngalap berkah lah dari para guru kita dan juga ngalap berkah dari makanan yang dibawa oleh para jamaah juga nih, karena potlakan itu bagian yang Potlak. sangat nikmat ya. Mungkin masing-masing punya kekhasan makanan yang dibuatnya sendiri gitu ya, dan kita nikmati menjadi mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah, Ya Rabb. bismillah, ala nikmatillah. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah. Baik, maaf kalau khilafan, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ya. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.